Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para sesepuh, para bapak, para ibu, tuwin para sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk menambah simpanan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan seluruh amal soleh yang sudah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting sekali, mengingat saat ini kita hidup di akhir zaman yang mana fitnah menyambar-nyambar. Dan kajian ini sebagai pengingat bagi kita bahwasanya kita itu memiliki musuh yang sangat berat. Musuh yang sangat berat, musuh bebuyutan, yaitu syaitan. Syaitan sendiri ketika dulu nenek moyangnya yaitu iblis diusir oleh Allah dari surga, maka dia memproklamasikan permusuhannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 12, ketika Allah menciptakan Nabi Adam pertama kali, lantas Allah perintahkan kepada malaikat dan jin untuk sujud kepadanya. Ternyata Adam itu sombong jamaah, sehingga dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Perhatikan jamaah, pelajaran berharga. Sifat sombong iblis menyebabkan dia diusir dari surga. Lah kok sekarang banyak orang berlagak sombong tapi pingin mlebu swarga. Masya Allah. Maka kaum muslimin, mari kita sama-sama muhasabah. Jangan sampai kita terjangkiti sifat sombong. Akhirnya iblis dikeluarkan dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Kita nggak akan membahas pengertian iblis dan sebagainya, tidak. Kemudian ketika diusir, iblis nggak terima. Dia meminta kepada Allah tangguh agar dipanjangkan usianya dengan tujuan untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Kenapa? Iblis sadar dia tidak ada harapan masuk surga sebab dia sudah dilaknat, dijauhkan dari rahmat. Benten kalian Adam dan Hawa alaihi wassalam. Adam dan Hawa ada harapan masuk surga selama keduanya bertaubat.
Sehingga iblis setelah menyadari bahwa dia tidak ada harapan masuk surga, dia berkata dalam surat Al-A'raf ayat 14 hingga 15, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, beri tangguh kepada saya sampai waktu yang kelak mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin, kata Allah, ya wes, sak temene siliramu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Akhirnya kaum muslimin, iblis pun membuktikan pernyataannya tersebut. Dia menggoda Adam dan Hawa alaihi wassalam, hingga akhirnya Adam dan Hawa berhasil digoda, lalu memakan buah yang dilarang untuk didekati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawaswasalahuma syaiton, ditanamkan pikiran buruk kepada Adam dan Hawa. Jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana trik iblis ketika merayu Adam dan Hawa sampai bersumpah-sumpah menggunakan gaya yang begitu luar biasa, halus. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah, sungguh aku ini betul-betul orang yang tulus, orang yang ikhlas memberi nasihat kepada kalian berdua. Ya. Jadi dirayu, akhirnya apa? Singkat cerita, Adam dan Hawa tergoda, kemudian diusir juga dari surga sebagai bentuk hukuman dari Allah. Perhatikan, Adam dan Hawa turun ke dunia untuk menjalani hukuman. Berarti nanti ada masanya bebas dan akan kembali ke surga, dan itu tujuan kita. Jadi kita semuanya di dunia ini bukan tempat untuk hidup selama-lamanya, tidak. Dunia itu fana, jamaah. Dunia itu sementara. Jadi kita di dunia itu sedang menjalani hukuman. Ya. Nah, jamaah yang berbahagia, lalu iblis tidak puas dengan berhasil mengeluarkan ayah kita Adam dan ibu kita Hawa alaihi wassalam. Dia pun terus berusaha untuk menjerumuskan anak keturunannya. Dalam surat Al-Isra ayat 62, Allah mengabadikan ucapan iblis. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku, sambil merendahkan Adam. Kok ini? Ini kan Adam, kita sing aktif sujud. Nah, jadi sombong. Jadi sombong itu meremehkan orang lain. Kemudian apa kata iblis? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, ini dia, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Sungguh benar-benar aku akan sesatkan keturunannya illa qalila, kecuali sedikit. Dalam hadis yang sahih Kanjeng Nabi menyampaikan, dari 1000 anak cucu Adam, yang 1 masuk surga, sisanya 999 masuk neraka. Sedikit ya, semoga kita termasuk yang sedikit ya. Itu jamaah yang berbahagia, Masya Allah. Jadi gak main-main permusuhannya. Saking semangatnya dalam menyesatkan kita, bukan hanya dari arah depan ya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17, qala fabima aghwaytani. Apa kata iblis? Karena engkau telah menghukumi saya tersesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Masya Allah, ini temenan nih, gak main-main. Summa kemudian la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Lalu aku akan benar-benar mendatangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka bersyukur, taat kepadamu. Ini
janji iblis jamaah. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Berarti ini ya betul-betul valid. Ya, jangan diragukan ini. Nah, maka jamaah sadarilah kita punya musuh yang luar biasa, yang pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Ya, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nuh saat ini. Ya, sampai Gen Z seperti ini ya, seperti itu. Nah, jamaah yang berbahagia, maka sadarilah kita semua kelolaan panjenengan target iblis. Kita targetnya iblis. Nah, sehingga Allah memberikan peringatan melalui lisan para nabi dan rasul. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan tentang bahaya iblis. Dalam surah Toha ayat 117 Allah berfirman, faqulna ya Adam, kami berkata, hai Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zaujik. Adam, iblis ini musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Hingga apa? Fatashqa, kamu akan sengsara. Dan terbukti ketika keluar dari surga, Nabi Adam yang tadinya semua kebutuhannya terjamin, tidak perlu bekerja, setelah keluar dari surga, beliau harus bersusah payah. Mulai keluar darah haid, mulai bisa merasakan lapar, buang air dan sebagainya. Ya seperti kita. Nah, di surga enggak ada itu. Di surga enggak ada toilet di sana. Masya Allah. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi sudah diingatkan tentang godaan iblis ini. Ya. Ini menunjukkan apa? Hebatnya godaan syaitan ini, enggak main-main gitu loh. Makanya Allah memperingatkan ya Nabi Adam dan Hawa. Selain kepada Nabi Adam alaihi salam, Allah juga mengingatkan kita anak keturunannya, kelolaan panjenengan, agar kita berhati-hati terhadap godaan syaitan. Dalam surah Yasin ayat 60, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, maka kaum muslimin, jelas dari sini permusuhan kita dengan syaitan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam surah Fatir ayat 6, Allah juga peringatkan kita, inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan bagimu musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Nah, kok orang sekarang setan jadikan teman? Ya, bahkan banyak orang yang rela untuk bertapa ya dalam rangka mendapatkan khodam dari bangsa jin. Nah, ini kebalik kaum muslimin ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, kata Allah. Sesungguhnya setan-setan dan bala tentaranya itu mengajak kalian supaya menjadi penghuni neraka yang sa'ir, menyala-nyala. Ya, jadi kaum muslimin pahami ini, sehingga kita akan berhati-hati dan kita akan mempelajari jerat-jeratnya. Nah, sebelum itu kita harus menyadari siapa musuh kita. Musuh kita ternyata sangat-sangat hebat. Mana buktinya kalau musuh kita hebat? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara kehebatan musuh kita. Yang pertama, musuh kita syaitan itu dan pasukannya, mereka melihat kita semua sedangkan kita tidak melihat mereka. Bayangkan, jenengan punya musuh yang full 24 jam itu mengawasi jenengan, tapi jenengan nggak tahu. Kalau musuh itu ada bukan hanya di kamar mandi, di loteng, atau di kamar kita, di rumah kita. Dia tuh terus mengikuti kita. Itu musuh kita. Makanya musuh kita sangat hebat dan berat.
Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia setan beserta pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya. Bayangkan kaum muslimin ya, kita dipantau terus full 24 jam karena mereka nggak kenal lelah dalam menggoda kita. Apa nggak berat ini? Makanya kaum muslimin, kita sangat butuh kepada pertolongan Allah yang menciptakan mereka, yang bisa mengetahui mereka. Itu jamaah yang berbahagia. Kemudian bukti yang kedua, kalau musuh kelolaan panjenengan sangat berat, yaitu Allah sebutkan setan dan pasukannya sangat-sangat dekat kepada kita. Dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul bersabda dalam hadis Al-Bukhari, ya, hadis Al-Bukhari, nomornya 7171. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darah. Dekat enggak? Dekat sekali. Sangat dekat sekali. Ya. Dan hadis ini didukung oleh hadis yang lain yang juga sahih. Riwayat dari Imam Muslim nomor 2814. Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin, pendamping dari golongan jin. Nah ini. Jadi Masya Allah ya, sangat dekat sekali. Jadi setiap kelolaan panjenengan ada qarinnya. Ada jin qarin dan juga ada malaikat hafadzah, malaikat penjaga. Bahkan Kanjeng Nabi juga ada. Cuma jin qarin yang ada pada Nabi sudah beriman dan tunduk kepada Nabi, sehingga dibisikkan kebaikan-kebaikan. Benten kalian jin qarin engkang wonten ing kulolan panjenengan. Ini belum tunduk. Bahkan mohon maaf, sekarang banyak diberi nutrisi dengan maksiat di mana-mana. Ya, makanannya haram, minumannya haram, mendengar yang haram, melihat yang haram. Akhirnya apa? Bisikan jin qarin lebih dominan. Ketika ada bisikan dari malaikat, ayo engkau taklim. Apa jin qarin ngomong, gak usah taklim. Ini. Awakmu kesel, mari kerja sedino. Ada informasi pembebasan lahan wakaf untuk pondok pesantren misalnya, atau masjid. Apa jin qarin bilang? Gak usah sedekah kok dunyamu kurang. 1 juta mbok kene masjid 100 kari piro? 100 toh. Nah, akhirnya apa? Gak jadi sedekah kan begitu. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Itu jin qarin itu. Makanya kita selalu menghadapi dua bisikan ini. Bisikan kepada kebaikan, bisikan kepada keburukan. Tergantung. Kalau kita banyak memberi nutrisi kepada malaikat dengan membaca Quran, zikir yang rajin, sholat berjamaah bagi kaum bapak di masjid, ya, kemudian ya sholat tahajud, ya, bertakwa kepada Allah, ya, maka bisikan malaikat lebih dominan, sehingga Anda akan dihiasi dengan kebaikan. Itu jamaah, Masya Allah ya. Nah, jadi jamaah, kata para ulama, zikir-zikir yang kita lakukan, zikir pagi petang, zikir menjelang tidur, zikir bangun tidur, zikir ya setelah sholat, semua zikir yang kita lakukan itu ibaratnya seperti strum ya. Semakin kita rajin berzikir dan berbuat ketakwaan, maka semakin kuat tegangannya, sehingga setiap jin mau mendekati mental ya, mencelat ya, kesetrum kan begitu. Tapi kalau kita tidak pernah zikir ya, maksiat terus, akhirnya apa? Lemah ya, lemah sehingga mudah digoda. Nah, yang ketiga, yang menunjukkan betapa beratnya musuh kita, yaitu yang digoda oleh setan itu adalah apa? Kalbu kita, kolbu,
yang sering diartikan dengan hati. Dan kita tahu jamaah, hati itu alat paling vital dalam diri kita. Ya, inilah kenapa begitu berat godaan syaitan. Kenapa? Sebab yang diserang langsung alat vital kita itu bukan akal. Ya, sebab yang memutuskan kan hati. Entah dia mau berbuat atau tidak. Ya, misalnya ada bisikan, ayo kita sholat berjamaah, yang menentukan iya atau tidak itu hati. Ya, akal hanya membantu menimbang saja, tapi nggak bisa memutuskan. Oleh karena itu yang diserang adalah kalbu kita. Allah sebutkan dalam surat An-Nas ayat 5, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya. Jadi ketika setan menggoda kelolaan panjenengan, dia tidak membisik telinga kita. Moro-moro pas ape sholat nang masjid, setan teko nang kupinge. Aja budal, enggak. Ya. Atau mungkin gondeli sekali jenengan, goceki tarik oleh setan, tarik-tarikan. Enggak, ya. Tapi setan itu iwaswis, membisikkan dalam hati. Ya. Makanya nanti di hari kiamat kan iblis itu mengingkari para penyembahnya. Ketika mereka datang minta syafaat kepada iblis dan sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka mengingkari. Apa kata mereka? Aku lo nggak pernah nyuruh kamu, aku cuma ngompori saja. Aku cuma bisik itu. Nyapa manut? Kan salahmu dewe kan begitu. Nah, pernah nggak iblis nyuruh kita? Ayo maksiat? Nggak pernah. Moro jenengan ya lewat acara DJ atau diskotik ya. Sekarang ada diskotik ada dua ya. Ada diskotik outdoor kan gitu ya. Nah, ada diskotik di ruang indoor, itu yang untuk orang kaya kan. Kalau outdoor itu ya kayak konser-konser itu kan. Nah, ketika ada diskotik itu, apakah iblis nyuruh jenengan dijungkrakni mlebu mrono? Enggak. Dia cuma bisik gitu. Nah, yang mengeksekusi siapa? Yang jenengan. Makanya dia punya alasan di hari kiamat nanti. Loh, apa kok nuntut awakku? Karena aku cuma bisik itu, ngompori itu, ngipiti wae. Karena awakmu yang menentukan. Kan begitu nanti. Nah, maka kaum muslimin sadari ini. Jadi musuh kita sangat berat. Kenapa? Yang diserang adalah hati kita. Jadi akal itu hanya mengolah dan menganalisis data. Akal nggak punya kemampuan mengambil keputusan, tapi hatilah yang menentukan dan mengeksekusi. Sehingga dikatakan oleh Nabi, ketahuilah dalam diri kita ada sekerat daging, segumpal daging. Kalau daging ini baik semuanya baik. Kalau daging ini rusak semuanya rusak. Itu adalah hati. Kan begitu kata Rasulullah, wayal qalb kan begitu. Yang keempat, yang menunjukkan kalau musuh kita berat itu adalah setan dan bala tentaranya tidak pernah lelah dan capek untuk menggoda kita. Ya, nggak pernah capek menggoda kita. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i nomor 3134. Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atruqih, kata Rasulullah. Sesungguhnya setan itu menghalang-halangi di seluruh jalan kebaikan anak Adam. Di mana ada jalan kebaikan, pasti ada setan yang standby di sana. Demi Allah, jenengan mau melangkah kepada kebaikan itu berat jamaah, berat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, ma'unah dari Allah, kemudahan dari Allah, kita nggak akan mampu untuk mendatangi kebaikan. Terbukti banyak kok, banyak orang lebih kuat daripada jenengan. Banyak para pemuda kuat ngangkat barbel berkilo-kilo, tapi nggak kuat ngangkat idep yang cuma berapa gram ini. Ketika mendengar panggilan as-sholatu khairum minan naum. Ternyata ada orang yang nggak punya kaki, cacat, tepat waktu ke masjid, ngesot-ngesot tapi sampai masjid. Ada orang yang masya Allah buta bisa sampai ke masjid. Banyak orang yang normal sehat nggak mampu datang ke masjid, padahal sudah dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, jadi itulah kenapa kita harus menyadari musuh kita. Jadi berat musuh kita, sangat berat. Nah, ketika di antara kita ingin berbuat baik kepada istri,
setan langsung menghalang-halangi, membisik-bisikkan dan macam-macam. Ketika ingin hijrah, meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan, setan itu langsung heboh. Jangan sampai sukses ini anak Adam ini. Langsung dihalang-halangi, macam-macam. Nah, itu. Sehingga kaum muslimin, ya, maka sadarilah bahwasanya musuh kita itu sangat berat, sangat berat. Nah, itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alasan berikutnya, kenapa musuh kita berat? Karena setan memiliki anak buah yang terstruktur dengan rapi. Disebutkan kan dalam hadis yang sahih, ya, tentang iblis yang meminta laporan kepada anak buahnya, riwayat Muslim, ya. Riwayat Muslim nomor 2813. Ya, dalam hadis itu diceritakan, hadisnya panjang ya. Kesimpulannya, iblis itu punya singgasana di samudra. Inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Kemudian yab'asu saroyahu, mengutus sariyahnya, pasukan perang yang iblis gak ikut. Kemudian mereka dipanggil laporan. Ayo kamu hari ini sudah berbuat apa? Saya sudah menyesatkan si fulan begini-begini. Ah, itu sudah biasa. Kamu bagaimana? Saya sudah begini begitu. Ah, itu biasa. Nah, kamu bagaimana? Nah, saya tidaklah pergi menghadap baginda iblis kecuali sudah menjadikan suami istri bercerai. Nah, kata iblis, nah ini baru top. Ayo sini. Mendekat sama saya. Nikma anta, katanya. Kamu yang terhebat. Nah, sadari kaum muslim. Jadi visi misi iblis yang sangat luar biasa diantaranya bagaimana supaya rumah tangga seorang muslimah itu berantakan. Itu diantara visi misi iblis yang luar biasa. Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimullah. Jadi iblis terus ya memotivasi anak buahnya dan mengupgrade anak buahnya. Nah, kalau iblis rajin mengupgrade dan memotivasi pasukannya untuk menggoda kita, masa kita nggak semangat mengupgrade diri dengan meningkatkan keimanan dan keilmuan? Makanya menuntut ilmu sampai kapan? Sampai mati. Nah, terus belajar ya. Nah, jangan sampai orang beriman itu nganggur. Orang beriman harus produktif. Masih ingat fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai dari satu aktivitas, segera menuju aktivitas yang lain. Kan begitu. Nah, walaupun kita menyadari setiap kita itu ada masa semangat, ada masa futur atau masa loyo dalam beramal. Nabi sudah mengingatkan, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa semangat, ada masa kendu. Kita merasakan. Nah, ketika Anda datang masa futurnya, masa lemahnya dalam beramal soleh, maka segera menuju kepada sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Jangan menuju kepada selain sunnah. Misalnya, jenengan capek baca tafsir, pindah baca kisah, misalnya ben gak stres ya, baca kisah tabiin ya, kisah para nabi, orang-orang soleh, kan begitu. Capek baca itu, pindah yang lain, mungkin olahraga yang bermanfaat ya, biar kuat ibadah, kuat cari nafkah yang halal. Jangan capek baca Quran terus pindah ke klub. Nah, ini bahaya. Nah, atau capek baca Quran langsung buka situs-situs yang nggak jelas. Ini bahaya. Berarti tidak diberkahi usianya, kan begitu. Kan sekarang begitu ya. Habis pengajian capek langsung main game ya. Main game online. Mabar, main bareng sama teman-teman. Ini bahaya. Nah, inilah 5 poin yang menunjukkan betapa beratnya musuh kita. Nah, sekarang kita masuk poin inti, jerat-jerat syaitan. Nah, masoyitu syaitan bahasa Arabnya itu sangat banyak jamaah. Perangkap setan sangat banyak. Kenapa? Karena musuh kita itu sudah sangat berpengalaman. Itu siapa? Iblis. Dia sudah menggoda mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Maka ulama berusaha untuk menggali apa saja jerat-jerat dan teknik syaitan dalam menggoda anak cucu Adam. Yang pertama, syaitan dalam menyesatkan dan menggelincirkan kita, dia melihat kecenderungan seseorang. Yang pertama, jadi iblis akan memantau anak cucu Adam
dengan melihat kecenderungan anak cucu Adam. Misalnya, kalau di antara anak cucu Adam ada yang cenderungnya ibadah, pewateng ibadah, maka iblis akan menggoda dari sisi ini. Dia dijadikan ghulu dalam ibadah, berlebihan, ya, sampai seperti orang Nasrani. Karena ghulu, ekstrim dalam menokohkan Nabi Isa, hingga akhirnya dijadikan anak Tuhan atau jadikan Tuhan itu sendiri, ya. Kemudian orang Yahudi dulu juga sama. Orang Yahudi dulu itu ghulu kepada Uzair, ya, hingga akhirnya dijadikan anak Tuhan. Nah, begitu. Ini langkah iblis yang pertama. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, ya, tentang hal ini, ya, dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah nomor 3029. Apa kata Rasul? Ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din. Hai manusia, berhati-hatilah, ya, kalian itu dan berlebih-lebihan dalam agama. Hati-hati, jangan ghulu dalam agama. Kenapa? Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Karena orang-orang sebelum kalian itu hancur dan binasa disebabkan ghulu, ekstrim, berlebihan, tasyaddud dalam beragama. Makanya ketika ada sahabat yang datang kepada Ibunda Aisyah, bagaimana ibadah Nabi? Nah, diceritakan Nabi itu begini, Nabi juga menikah, Nabi juga, pokoknya diceritakan apa adanya. Apa kata mereka? Itu kan Nabi. Kalau kita siapa? Ya wes, mulai saiki aku tak poso terus, wisol, nggak buko. Nah, yang satu ngomong aku tak bujang terus, gak rabi. Yang satu ngomong aku tak ibadah terus, ya. Nah, pokoknya masing-masing ingin, ya, memaksakan diri dalam ibadah. Lalu Nabi mendengar, betul kalian ngomong begini begitu. Ketahuilah, aku itu orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku juga menikah, aku juga makan, aku juga puasa, juga berbuka, aku juga tidur, juga sholat tahajud, kan begitu. Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni, kan begitu sejarahnya. Maka barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan golongan. Jadi jangan ekstrim, ya. Kalau jenengan ngoyo dalam ibadah, jangan malah kalah nanti. Makanya Nabi itu mencela ada orang yang sholat tahajud full, lalu setelah itu meninggalkan tahajud. Maka Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang sedikit tapi rutin, ajek, continue, istiqomah. Nah, begitu ya. Syukur kalau bisa diupdate dan di-upgrade, kan begitu. Mungkin selama ini ada yang sholat duha sudah rutin bertahun-tahun 2 rakaat, tambah nanti. Apalagi semakin tua, ya, semakin tua kan semakin mendekati ajal. Walaupun yang muda juga hati-hati, karena malaikat maut datang tanpa permisi, tanpa mengetuk pintu, kan begitu. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi Masya Allah. Tahukah Anda kenapa Nabi bersabda demikian? Ya ayyuhan nas, hai manusia, iyyakum, berhati-hati kalian dalam berlebih-lebihan, ya, dalam agama. Sejarahnya begini, asbab wurudnya, sebab turunnya hadis. Ketika Nabi hendak balang jumroh, melempar jumroh, Nabi mengambil kerikil, 7 kerikil yang kecil. Lalu tunjukkan kepada sahabat, ya, ini loh kerikilnya seperti ini. Lalu Nabi melempar jumroh. Kenapa Nabi kok memperingatkan sahabat dengan menunjukkan kerikilnya? Nabi khawatir jangan-jangan mereka berlebihan pakai batu besar, ya, atau pakai yang lain. Dan terbukti sekarang balang jumroh bukan hanya dengan kerikil, ada yang pakai sandal, pakai botol mineral, kan betul ya? Ya, ada yang pakai batu besar. Ini ghulu namanya. Ya, Masya Allah, Nabi aja memperingatkan sahabat dalam balang jumroh jangan berlebihan. Nah, kalau pakai batu besar kan bahaya, kalau nggak nyampe ke tempatnya kena temannya. Sedangkan yang haji kan banyak, begitu ya. Makanya pakai kerikil, begitu. Ada orang sampai ngumpat-ngumpat, misu-misu. Wow, wah, ini kenyataan. Nah, ini makanya Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan, jangan berlebihan dalam beragama. Kamu akan kalah nanti. Ya, Allah nggak pernah bosan. Kamu punya sifat
bosan, betul nggak? Iya, masya Allah. Nah, apalagi sudah sepuh, mangan ini rewel misalnya. Jadi para ibu yang sabar. Kalau suaminya sudah masuk usia 50, mangane rodok angel kan gitu kan. Untune wis mulai kelong ya. Terus wis pokoknya macam-macam lah pikiran tambah abot ya. Akhirnya mangane tambah angel. Lah sik semego kayak Mas iki gak masalah. Ya. Lah sepuh-sepuh iku rodok harus sabar ya, harus sabar gitu. Itu jamaah yang berbahagia. Nah, jadi jangan sampai hulu ya, jangan berlebihan ya. Yang penting istiqomah. Nah, begitu. Kemudian berikutnya yang kedua, jerat iblis yang digunakan menggoda kita, yaitu tazyin. Tazyin artinya pun menghiasi kemaksiatan, dibungkus dengan ya nama-nama yang menarik, nama-nama yang indah. Pacaran pakai bahasa ta'aruf Islami, begitu. Sampean kok nganu? Kan ta'aruf ya, begitu ya, masya Allah. Dulu mohon maaf ya, dulu zaman saya masih SD, istilahnya wanita yang jual diri itu WTS, wanita tuna. Sekarang diganti PSK ya. Apa sih katanya? Pekerja sekomer. Kan bagus bahasanya, koyok-koyok. Wah, kan begitu. Riba pakai nama bunga, masya Allah ya. Nah, jadi banyak ya, itu tazyin itu. Wanita yang buka aurat dikatakan selebritis. Nah, begitu. Wanita yang buka jilbab dikatakan modern. Nah, ini kan bahasa iblis. Jadi gak usah kaget. Iblis itu kemaksiatan dihiasi dengan keindahan, ketaatan dihiasi dengan contoh, Kanjeng Nabi orang yang soleh, dakwah. Apa julukannya? Tukang sihir. Apalagi pemecah belah suku Arab kan begitu. Apalagi orang gila. Itu gelaran-gelaran. Sama dengan sekarang orang yang taat pergi ke masjid, wah sok suci. Tumben masjid jamaah sok suci. Laka ngono dikatakan ini dan itu, Islam kiri dan sebagainya. Masya Allah, itu gaya-gaya iblis, Pak. Ya, menghias-hiasi ya, perbuatan buruk. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah kata iblis, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik ya, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Nah, itu cita-cita iblis, Pak. Kalau iblis punya cita-cita yang tinggi seperti ini, Anda juga harus punya cita-cita yang tinggi. Ya. Jadi gak main-main ya, hidup itu harus serius. Nah, begitu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, dalam kekufuran. Karena apa? Memandang indah maksiat, kan begitu. Bahkan kemaksiatan dijadikan nagihi oleh setan. Padahal jelas, misalnya Homer kabarnya, kata yang pernah minum gak enak katanya. Betul ya? Saya pernah tanya itu, Mas, apa sih rasanya itu sing mbok ombe kaya ujaran gitu kan. Tapi kok mbok ombe gitu. Nah, padahal Allah itu menghalalkan di dunia banyak. Ada jus, ada es degan, ada macam-macam minuman yang halal-halal. Allah hanya haramkan khamr. Tapi kenapa setan itu menghiasi khamr dengan macam-macam nama, sehingga banyak orang cenderung minum khamr, padahal yang halal yang menyehatkan banyak. Kan begitu. Nah, masya Allah, jadi luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya memang ini senjata iblis. Ya, tazyin namanya, menghiasi kemaksiatan. Nanti lihat surat Al-Anfal ayat 48. Ya. Al-Anfal 48 itu bercerita tentang perang Badar. Ketika orang-orang musyrikin ragu-ragu, maka setan datang membisiki mereka dengan bisikan yang menggoda. Nah, setelah dieksekusi oleh orang musyrikin, mereka kabur, lari, meninggalkan. Memang tugas iblis cuma itu, menghiasi, membisik-bisiki. Sama dengan Nabi Adam, Allah tidak pernah menamakan pohon itu syajaratul khuldi, gak pernah. Yang menamakan siapa? Iblis. Tahu gak Adam, kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon itu? Agar kamu tidak menjadi malaikat dan kamu tidak kekal di surga. Itu pohon khuldi, kata iblis. Akhirnya Hawa yang tidak ingin berpisah dengan suaminya dengan kenikmatan surga terpancing.
Akhirnya apa? Dipiti, Mas, iya Mas, ini Mas. Nah, ini makanya kaum ibu tolong suaminya dibisiki yang baik-baik. Ya, begitu. Nah, biasanya pejabat gitu, pejabat ikut arisan, delok bojone kancane masih krempiong-krempiong, balik, Mas, mosok sampean pejabat bojone masih rusak mene, mobilnya gak di-upgrade kasih begitu. Akhirnya pajak naik 250% kan begitu kan. Wallah lebih sawab ya. Semoga dapat hidayah. Kemudian yang ketiga, iblis itu dalam menggoda kita memiliki skala prioritas. Ya. Yang pertama dari yang paling berat, iblis akan berusaha menjerumuskan kita ke dalam kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Ini tugas iblis. Ini yang pertama ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah itu turun ke bawah, yaitu mengajak kepada perbuatan yang enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Apa namanya? Ya, bid'ah itu. Terus, ya, maka dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Al-maksiyatu yutabu minha. Bermaksiat masih bisa bertobat. Wal bid'ah la yutabu minha. Adapun bid'ah tidak bertobat darinya. Kenapa? Rumangsa nglakoni api. Apa salahku? Kan api, kan ibadah. Nah, begitu. Sehingga seneng itu iblis. Nah, kemudian setelah itu turun ke bawah lagi, yaitu menjerumuskan kita melakukan dosa-dosa besar. Nah, didorong untuk melakukan dosa besar. Bagaimana caranya? Iblis datang. Gak apa-apa nglakoni judul. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Mari ngono tobat. Ya gitu kan. Akhirnya banyak orang tertipu. Ya wis gak apa-apa wis. Sepisan peng pindu gak apa-apa. Mari ento. Itu bisikan iblis, hati-hati. Iyalah umure nutut, lah gak nutut. Kan begitu. Ya. Gak apa-apa maksiat sih memusik nom. Towo-towo nih, ben umur swidak tobat. Iyalah nyampe swidak umure. Lah pas lagi mendem mati, lagi zina mati, lagi selingkuh mati, pas korupsi mati, bagaimana? Nah, makanya ini harus banyak-banyak mengambil ibrah. Makanya sing padang ziarah kubur, ya. Dan supaya fokus ziarah kubur bengi jam 12 sing kuburan, ya, mengingat kematian kan begitu. Nah, begitu. Nabi kan malam kalau ziarah kubur. Nah, sampai Aisyah curiga, iki jatahku kok Kanjeng Nabi metu, ditutno, tibakno nang pundi? Temakam kuburan, ya, mendoakan penghuni kubur. Enggak ngerepoti penghuni kubur, tapi minta dia mendoakan, bukan minta didoakan. Nah, itulah iblis. Kemudian kalau sudah ini selesai, langkah berikutnya, iblis menjadikan, ya, anak cucu Adam meremehkan dosa kecil. Ora apa-apa dosa cilik wae. Enek iku ana cewek ayu. Ndi delon. Wah. Aduh dosa. Ora apa dosa cilik. Engko ge wudu ilang. Masyaallah. Kesodako ilang. Akhirnya apa? Dosa kecil yang diremehkan bisa menjadi besar. Nabi bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Hati-hati, jangan meremehkan dosa. Fa innahuna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhlikna. Sebab dosa kecil itu kalau terkumpul pada diri seseorang bisa membinasakannya. Dari mana gunung terbentuk? La tahkiruna saghiratan innal jibal minal haso, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menukil ucapan para penyair. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, sesungguhnya gunung tersusun dari batu-batu kecil. Nah, bahkan dalam sebuah asar meremehkan dosa itu adalah dosa. Nah, jadi Anda ketika ngentengke dosa, cuma dosa cilik, itu sudah dosa. Nah, maka hati-hati jangan sampai ngentengke kan gitu. Lalu setelah itu turun lagi ke bawah, menjadikan orang sibuk dengan perkara yang mubah. Ya, misalnya dia punya orang tua masih hidup tapi nggak tahu ditikokno apa sing dikarepke, tapi lak nang jopo royal nang kancang-kancane terus tak bosi wis njukuk apes warung kopi, tapi wong tuane gak tahu dibosi. Nah, ini kan tertipu. Bagus, traktir teman bagus, tapi orang tua lebih diutamakan. Bapak ibu gak tahu disenengke, lah kok koncone disenengke. Iki piye kewalik namanya. Nah, begitu. Jadi ini gaya-gaya setan seperti itu, ya. Atau apalagi sudah umur 40, hati-hati. Ya. Kemudian
berikutnya disibukkan dengan amalan yang kurang utama ya gitu tadi. Jadi sing gak patek utama dipatengke, sing utama ditinggalke ya, itu gaya-gaya bisikan setan ya begitu. Kemudian membuat ragu-ragu, ini gaya jerat-jerat setan ya. Sebab setan itu senjatanya ya. Kemudian menakut-nakuti yaitu dalam surat Al-Baqarah 268, asyaiton yaitu kumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kefakiran dan memerintah kepada perbuatan keji. Ojo sedekah, engko kurang dosa apa dunyamu, itu gaya-gaya setan. Kemudian melalui wanita. Maka Nabi mengatakan al-mar'ah aurah fa idza kharajat istashrafa syaiton. Wanita itu adalah aurat, jika keluar setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Masya Allah, ada istilah rumput tetangga lebih indah lebih hijau daripada rumput sendiri, gaya-gaya setan ya. Dan masih banyak sekali. Kesimpulannya monggo kula lan panjenengan ningkatake rasa takwa marang Gusti Allah, perbanyak zikir ya yang pateng jangan ditinggalkan, salat 5 waktu dijaga, ketakwaan ditingkatkan ya, sunnah-sunnah Nabi dijalankan, perbanyak bertobat istighfar, insya Allah ini akan menjadi benteng dari godaan syaitan. Semoga bermanfaat. Aku lumma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.